Antara suntik Lakuannya yang mungkin diberikan. bisa tidak berbeda, Oke, ya oke. kan? Mungkin tidak disengaja, tapi secara bawah sadar karena dia sudah tahu si pasien mendapatkan apa, pelakuan dia akan berbeda dengan pelakuan yang diberikan pada pasien yang mendapatkan placebo. Peneliti juga tidak tahu, berarti kita sebutnya double blinded ya. Double blinded, betul. Oke. Dan ini satu konsep yang sangat penting. Kenapa? Karena kita ketahui bersama kadang respon psikologis kita mempengaruhi mempengaruhi persepsi kita terhadap kegunaan dari produk tersebut. Keamanan, safety-nya, kita juga menilai keefektifan. Namun di sini yang membedakan uji klinis fase 3 dengan yang lain adalah di sini kita membandingkannya dengan pembanding, dengan kontrol. Ada pembanding. Oh, yang sebelumnya belum ada ya? Sebelumnya belum ada. Oh, oke. Dan dia disuntikan vaksin. Kelompok placebo itu biasanya cuma disuntikan zat salin, ya mungkin juga cairan fisiologis, ya, yang tidak akan memberikan efek sama sekali pada tubuh. Ya, terus kita bandingkan, ya. Jadi di sini pentingnya ada uji klinis fase 3 karena di sini ada pembanding yang akan membantu kita untuk menilai dan menarik kesimpulan produk kita ini benar-benar berguna atau tidak. Dok, kalau untuk yang fase ketiga itu biasanya kalau untuk yang vaksin maupun obat ya, apakah untuk yang apakah dilakukan secara random ya? Maksudnya dari si penerima itu dia tidak tahu status apakah dia mendapatkan, orang mungkin sebutnya mendapatkan vaksin atau mendapatkan placebo, atau yang mendapatkan obat yang baru atau mendapatkan obat yang lama yang biasa sudah sering dipakai. Apakah ada perlakuan seperti itu ya? Namanya orang sebutnya random, atau kalau di bagian metodologi kita sebutnya randomisasi, atau respondennya atau pasiennya dikasih tahu nggak sih kira-kira seperti itu? Betul, terima kasih sekali Pak Feli. Dan randomisasi itu ada satu hal penting, bahkan boleh dibilang sangat penting untuk dilakukan. Karena di sini kita ingin membandingkan minimal 2 kelompok. Dan responden akan kita randomisasi ke 2 kelompok tersebut secara acak. Responden tidak tahu. Dan bahkan untuk lebih meningkatkan tingkat objektivitas, si peneliti juga tidak tahu. Oh, si peneliti juga tidak tahu. Ya, jadi sama-sama objektif jadinya. Orang mungkin sebut itu ya, kalau pada pasien nggak tahu itu single blinded ya. Single blinded, dan kalau single blinded responden aja ya. Kalau yang tadi pasien tidak tahu, peneliti juga tidak tahu, berarti kita sebutnya double blinded ya. Double blinded, betul. Dan ini satu konsep yang sangat penting. Kenapa? Karena kita ketahui bersama kadang
respon psikologis kita mempengaruhi mempengaruhi persepsi kita terhadap kegunaan dari produk tersebut. Ya. Misalnya kalau kita ngomong vaksin, kalau saya tahu, saya diberikan vaksin COVID yang asli. Saya bukan yang menerima placebo. Ya, saya mungkin akan berespon dengan bilang, efek sampingnya ringan. Saya disuntik nggak apa-apa tuh. Saya nggak sakit kepala, nggak demam, nggak ada nyeri suntikan. Terus saya mungkin ketika ada gejala penyakit COVID, saya tidak akan melaporkannya karena saya secara di bawah sadar saya mendukung vaksin COVID itu. Bisa juga sebaliknya. Misalnya respondennya anti vaksinnya. Dan ketika dia tahu dia disuntikan vaksin, dia bisa berpikir sebaliknya. Bahwa saya tahu bahwa saya diberikan vaksin, tapi saya tidak suka vaksin ini. Maka saya akan ketika diwawancarai oleh peneliti, saya akan bilang, saya disuntik bengkak tangan saya, saya demam, nggak bisa apa-apa, ya efek samping saya banyak. Terus saya dalam waktu dekat sudah menderita gejala infeksi saluran pernafasan atas seperti gejala infeksi COVID, ya karena saya tidak pro terhadap vaksin COVID tersebut. Hal-hal tersebut, hal-hal yang dari psikis kita ya, ternyata itu hal yang sangat berpengaruh untuk menentukan objektivitas penilaian. Makanya yang tadi Pak Feli sebutkan di awal, double blinded itu sangat penting ya untuk pasien. Tadi pasien tidak boleh tahu dia dapat apa. Juga buat si peneliti, karena kalau peneliti tahu, ini pasien A dapat vaksin nih. Ya udah kemungkinan saya akan pantau dia mungkin secara lebih ketat atau malah sebaliknya lebih tidak ketat. Ada perlakuan yang berbeda ya antara perlakuannya mungkin bisa tidak berbeda, kan? Mungkin tidak disengaja, tapi secara bawah sadar karena dia sudah tahu si pasien mendapatkan apa, perlakuan dia akan berbeda dengan perlakuan yang diberikan pada pasien yang mendapatkan placebo. Kita tidak menginginkan. Karena itu ya dok ya, karena ada kecenderungan daripada si peneliti ingin membuktikan hipotesis atau pertanyaan dia ya, atau tujuan penelitian dia ya, betul ya? Betul, ya. Peneliti pasti ingin membuktikan produk dia paling bagus, ya kan? Semua ingin kecap dia nomor 1 kan? Ya kan? Ini satu hal yang manusiawi. Nah, dan kalau peneliti sampai tahu pasiennya mendapatkan apa, perlakuannya kemungkinan akan berbeda, dan ini akan mengacaukan hasil penelitian ya? Hasil penelitian. Oleh karena itu double blinded ini sangat randomisasi, ya, terus double blinded, ya, ada kelompok pembanding, itu merupakan beberapa elemen yang sangat